banyak atas dukungan dan motivasi selama ini. Dan saya juga sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Haji Deddy Mulyadi yang saat ini sering berjuang bersama saya membela kebenaran ini, dan terutama buat para kuasa hukum saya dan para semua orang-orang yang baik kepada saya. 8 Juli 2024 oleh Imam Sulaiman sebagai hakim tunggal berdasarkan ketetapan Ketua Pengadilan sangat sekelas. Mohon tenang. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Al-Akbar sebagai panitia pengganti pada Pn Bandung dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa pemohon. Demikian putusan sudah dijatuhkan. Intinya permohonan peradilan dari pemohon terbuka. Kalau kita lihat di Amerika misalnya, seorang ditangkap itu diadili itu dengan bukti yang sangat jelas, tanpa penyiksaan. Nah di Indonesia yang saya tahu, ya pasti ngaku. Kalau di strum ya pasti ngaku. Kalau di intimidasi lama-lama ya pasti ngaku. Tapi pengakuan itu belum tentu benar karena kepepet dia ngaku. Sebaiknya lebih profesional. Saya kira polisi-polisi sekarang jauh lebih cerdas, lebih berpendidikan, lebih punya pengalaman. Saya kira memang sistemnya harus dirubah. Tanpa alat bukti yang cukup ya jangan sembarang menangkap. Pengen saya sih nama saya diperbaiki lagi seperti dulu lagi. Sekarang aja nyari kerjaan aja susah. Seharusnya bisa nyampe sekolah enak, kerja enak, malah jadi kayak gini nggak karuan. Pasti saya akan berusaha membebaskan Peggy karena saya yakin Peggy itu tidak bersalah karena ancaman hukumannya ini kan tidak main-main ya, hukuman mati. Jadi saya terpikir dalam benak saya, masa orang tidak bersalah harus dihukum mati. Itu yang saya perjuangkan untuk Peggy sampai akhirnya saya ke pra peradilan dan alhamdulillah saya mendapatkan hakim yang jujur dan adil, dan permohonan pra peradilan saya dikabulkan oleh Pak Iman Sulaiman. Saya mengiranya pesimis itu karena saya kan maaf ya terlalu keluarga saya itu orang tidak mampu. Keluarga saya orang yang nggak mungkin, pikiran saya nggak mungkin bisa buat bayar pengacara, buat nyewa pengacara. Jangan kan buat nyewa pengacara, buat makan sehari-hari juga kami itu dapat apa? Dari nyari itu, nyari langsung nyari. Kalau misalkan nggak dapat ya kita puasa dulu terpaksa kita. Tapi saya luar biasa mengapresiasi buat Bu Yanti, buat Mas Adnan dan buat penguasa hukum yang lain yang sangat luar biasa, sangat hebat dan tanpa dibayar sedikit. Mereka rela karena mungkin hati nurani dan bisa karena menegakkan keadilan. Kalau menurut saya kasus Peggy ini, kasus Vina terutama, ini persis sama dengan kasus Sum Kuning. Sum Kuning itu juga kasusnya sampai sekarang nggak jelas siapa yang bersalah dan siapa yang tidak bersalah. Urusannya ketika ada anak pejabat diduga ikut terlibat, maka penanganan dari awalnya salah. Kalau kasus Peggy ini juga jelas penanganan awalnya sudah salah. Itu perasaan sangat luar biasa, sangat bahagia, sangat terharu. Bahkan saya sempat tidak menyangka. Saya kira itu sempat kayak mimpi. Jadi saya sempat menyuruh teman-teman saya untuk coba cubit saya dong. Apakah saya mimpi ini? Pas ternyata saya diberi yakinin Wadir itu, Sidir itu datang, Sidir di Tahti itu datang buat ikut menyampaikan bahwa memang benar kamu cepat-cepat siap-siap ganti baju buat pulang seperti itu. Dari penjara gimana Ibu? Alhamdulillah saya sangat bahagia karena Peggy bebas. Jadi biasa jam segini jam 4 saya lagi ngopi habis pulang kerja. Jadi ya seperti itulah kegiatan saya. Jadi ya inilah adalah momen-momen yang paling saya rindukan. Kalau saya pribadi ikut senang gitu kan, karena memang seharusnya yang tidak bersalah itu memang seharusnya dibebaskan gitu. Tapi di sisi lain saya juga ada kesedihan gitu kan. Kesedihannya dalam artian saya ini belum menemukan siapa pelaku yang sebenarnya gitu kan. Berarti saya harus mencari lagi nih siapa Peggy yang sebenarnya gitu kan. Oh enggak, sama sekali enggak. Justru kami dan bersama kuasa hukum dan para keluarga itu terus berkoordinasi. Baru saya berbicara sebentar sama yang punya rumah, kemudian saya ya mau mencoba untuk ambil air wudhu karena saya ingin sholat maghrib. Nah setelah itu wudhu selesai baru langsung digerebek
langsung ditangkap, saya langsung diseret, langsung dinaikin ke motor, lalu di depan di jalan raya itu baru naikin ke mobil. Kemudian habis dari mobil turun ke Polsek Bojongloa, lalu di Polsek Bojongloa itu saya ibaratnya pakai lakban, terus langsung diseret lagi, dibawa, diseret sampai saya sendal juga ketinggalan, nggak bisa apa-apa, terus langsung dibawa ke Polda Jabar. Ini menarik, selama di penjara itu setelah saya ditangkap langsung dibawa ke ruang penyidikan, itu ada sempat pemukulan, ada sempat sedikit lah insiden pemukulan itu, namun saya sudah mengikhlaskannya, saya nggak apa-apa, tidak masalahnya. Dan setelah itu kan saya langsung dibawa ke ruang tahanan Polda Jabar. Ya, saya sih sebagai seorang ibu ya, di dalam hati saya sih tidak terima anak saya dilakuin kayak gitu. Sedangkan saya yang dari kecil ngurusin dia, nggak pernah saya mukul Peggy. Nah ini udah gede diituin sama orang. Ya saya pikir lagi, ya barangkali ini sudah menjadi takdirnya Peggy kayak gitu, barangkali gitu aja. Oh baik, itu orangnya baik dan taat pada ibadah dan nurut sama orang tua. Jadi tulang punggung orang tua, kerja terus. Langsung pas saya pulang tuh ya dibikin masakan favorit saya. Apa tuh masakan? Ya masakan itu yang ada tempe sambal sama masih orang gitu, yang pedas-pedas itu aja. Ya saya serahkan lagi semuanya pada takdir. Misalkan takdir saya emang rezeki saya di kuli bangunan, saya akan lanjutin kuli bangunan. Namun jika Allah memberikan rezeki yang lebih bagus kepada saya, ya saya akan coba ambil.